Seperti yang kita tahu, setiap makhluk hidup memiliki sifat dan ciri fisik yang berbeda satu sama lain. Akan tetapi, setiap makhluk hidup memiliki ciri fisik yang sama seperti induknya. Atau mungkin kalian pernah dengar komentar, "Wah, bentuk matamu persis ibumu, sama-sama bulat." Coba perhatikan kedua sahabat berikut, namanya Tisna dan Cita. Tisna memiliki mata yang sipit dan rambut terang, sedangkan Cita memiliki mata bulat dan rambut berwarna gelap. Kita sebagai manusia tentunya juga berbeda satu sama lain. Apa yang menyebabkan perbedaan itu ya? Penyebabnya adalah gen. Gen terdiri dari DNA yang terikat pada protein. DNA berbentuk seperti benang halus yang panjang yang disebut dengan kromatin. Saat pembelahan sel, benang kromatin akan memadat yang disebut kromosom. Sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, sel memiliki inti sel yang di dalamnya terdapat kromosom. Manusia memiliki 46 kromosom di tiap inti sel tubuhnya. 44 kromosom merupakan kromosom tubuh, dan 2 sisanya merupakan kromosom kelamin yang menentukan jenis kelamin. Ketika terjadi pembuahan sel sperma dan sel telur dari ibu akan melebur. Saat inilah gen diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Sifat fisik yang dapat diwariskan dari orang tua kepada anak diantaranya jenis rambut, bentuk mata, warna kulit, struktur gigi, dan bentuk hidung. Gen terdiri dari DNA. DNA adalah dua rantai polinukleotida yang saling terikat. Polinukleotida artinya terdiri dari gabungan banyak nukleotida. Salah satu gabungan nukleotida yakni basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari purin dan pirimidin. Basa purin ada guanin dan adenin. Basa pirimidin ada timin dan sitosin. Selain DNA, ada juga RNA. RNA memiliki beberapa perbedaan dengan DNA, yakni hanya terdiri dari satu rantai, basa pirimidinnya berupa urasil, ukuran rantainya pendek, dan memiliki jumlah yang tidak tetap. Penelitian pertama tentang warisan sifat dilakukan oleh ahli botani Australia bernama Gregor Mendel yang menghasilkan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Gregor Mendel melakukan percobaan pertamanya dengan menggunakan kacang ercis sebagai objek pengamatan. Alasannya karena kacang ercis berumur pendek, mudah tumbuh, dapat melakukan penyerbukan sendiri, keturunannya banyak, dan mampu berbunga sempurna. Karena penemuan itulah Mendel dikenal sebagai bapak genetika. Bagaimana? Sudah lebih paham bukan mengapa kita berbeda dan mengapa kita mirip dengan orang tua kita? Agar lebih paham, coba jawablah pertanyaan berikut. Pada suatu pagi, terjadi kebakaran di sebuah pabrik plastik yang terletak di sudut kota. Peristiwa tersebut memakan satu korban jiwa yang belum dapat diidentifikasi identitasnya, dan kerugian pabrik ditaksir ratusan juta rupiah. Berdasarkan berita tersebut, setelah mengetahui tentang warisan sifat, bagaimana ya cara mengetahui identitas korban kebakaran tersebut? A. Mengambil sidik jari korban. B. Menanyakan kepada orang-orang di TKP. C. Melakukan tes DNA, dan D. Melakukan cek tanda lahir korban.